Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Bribtu Rizka Sintiani sempat berdalih pergi ke dukun ketika suaminya, Brigadir Esko Fascarelli, dinyatakan hilang. Bribtu Rizka merupakan istri dari Brigadir Esko dan telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pembunuhan terhadap suaminya tersebut. Sementara, jasad Brigadir Esko pertama kali ditemukan oleh mertuanya atau ayah dari Bribtu Rizka, dalam Amaksiun pada 24 Agustus 2025 lalu di belakang pekarangan rumahnya di Dusun Nyur Lembang Dalem, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Bribtu Rizka mengakui hal tersebut saat ditanya terkait Brigadir Esko yang sulit dihubungi. Adapun pengakuan Bribtu Rizka ini diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban, Anton Haryawan. Bahkan, kata Anton, Bribtu Rizka mengatakan kepada ayahnya bahwa berdasarkan pernyataan dukun yang ditemuinya itu, Brigadir Esko sudah jauh dari rumah. Brigadir Esko itu hilang pada tanggal 19 Agustus. Jadi, 5 hari menghilang, ibu dari korban bertanya kepada menantunya atau istri dari korban. Jadi hasil bertanyanya, ibu Brigadir Esko, tersebut dia WhatsApp lah, "Kenapa HP anak saya tidak pernah aktif?" Tapi dijawab sama si pelaku, "Saya juga mencari keliling. Saya sudah meminta kepada dukun katanya bahwa si almarhum sudah jauh dari lokasi rumah." Katanya dikutip dari program Kompas Malam di YouTube Kompas TV, Minggu, 21 September 2025. Namun, ibu Brigadir Esko tidak percaya dengan perkataan menantunya tersebut. Anton mengungkapkan ibu korban meyakini sang anak masih berada di sekitar rumahnya. Keyakinan ibu Brigadir Esko pun menjadi kenyataan di mana sang anak ditemukan tak jauh dari rumahnya, tetapi sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Ibu dari korban menjawab, "Saya yang melahirkan anak saya. Saya yakin anak saya masih berada di sekitar rumah tersebut." Maka besok paginya, jenazah itu ditemukan, kata Anton. Anton mengatakan pengakuan Bribtu Rizka telah meminta pertolongan dukun ini justru memunculkan kecurigaan dari pihak keluarga korban bahwa dialah yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Brigadir Esko. Kecurigaan lain pun muncul ketika Bribtu Rizka hanya hadir saat pemakaman Brigadir Esko. Anton mengungkapkan ketika keluarga Brigadir Esko menggelar tahlilan, Bribtu Rizka tidak pernah hadir. Awalnya tidak ada kecurigaan, tetapi ketika ada kontak dari ayah dan ibu Brigadir Esko, kecurigaan Bribtu Rizka terlibat, timbul karena selaku istri, dia menyampaikan bahwa sudah mencari dukun atau orang pintar untuk mencari keberadaan Brigadir Esko. Kecurigaan kedua, tersangka ini kan datangnya hanya saat pemakaman saja. Di acara tahlilan, tidak pernah hadir, kata Anton. Kecurigaan semakin menguat ketika Bribtu Rizka justru tidak pernah membuat laporan ke kepolisian setelah jasad suaminya itu ditemukan. Padahal, berdasarkan hasil autopsi, Brigadir Esko bukan tewas akibat bunuh diri tetapi dibunuh. Anton mengungkapkan laporan justru dibuat oleh ayah Brigadir Esko, Samsul Herwadi. Bribtu Rizka Sintiani jadi tersangka pembunuhan suaminya intel polisi, Brigadir Esko Fascarelli pada Jumat, 19 September 2025. Penetapan tersangka dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, setelah penyidik melakukan gelar perkara. Penetapan tersebut dilakukan hampir 1 bulan sejak jasad Brigadir Esko ditemukan pada 24 Agustus 2025. Saat penemuan jasad Brigadir Esko, Bribtu Rizka bersandira seolah-olah syok hingga jatuh pingsan. Namun sandiwara tak ada gunanya lantaran penyidik menemukan kejanggalan, yakni Bribtu Rizka tidak pernah melaporkan suaminya yang menghilang sejak 19 Agustus 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Suhaimi. Istrinya nggak pernah lapor kalau suami belum pulang, dan nggak pernah dia lapor kasih tahu tetangga atau kadusnya, ucap Suhaimi pada 25 Agustus 2025 lalu. Akhirnya setelah suaminya ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan, Bribtu Rizka pun disebut langsung pingsan. Saat penemuan katanya istrinya yang poluan ini sering pingsan. Mungkin karena penemuan ini, ujar Kadus Nyur Lembang, Muhammad Rijal.